Salam cinta penuh kedamaian, ketemu lagi dengan saya Rasto Mautama di YouTube-nya Bunda Arsaningsih. Kali ini di Smart Lifestyle dan kita kedatangan orang yang mau sharing dan ngomongin tentang kekerasan hati. Sebelum sapa, kita lihat yang satu ini dulu. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Ya, memang acara ini disponsori atau didukung penuh oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau berikutan berdonasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih, bisa langsung ke sini. Ya, di depan saya ini udah langsung ada dari tadi sebenarnya udah ada ya. Dengerin saya opening ya kan. Ini adalah Nyonya Eni Mariam Soto. Bukan soto. Bukan soto. Oke, ini ya bagi yang belum tahu, sebenarnya kebanyakan pasti udah tahu ya, karena banyak teman-teman Soul yang fans Instagramnya. Oh, tentu saja ya kan. Ya, karena ya salah satu yang sering meliput kegiatan Bunda. Bagi yang belum follow, bisa langsung ke follow Instagramnya Eni Mariam. Dan karena ini sebenarnya adalah tante saya, jadi kalau bisa di tengah-tengah keceplosan ngomong tante, mohon dipahami. Oke, jadi Bu Eni, selamat datang di studio. Gimana rasanya di studio? Seru. Ternyata menegangkan. Belum mulai kok sudah menegangkan. Oke, nah kita ngomongin, sebenarnya kan kalau ngomongin tentang prosesnya Bu Eni, ini kan banyak banget ya. Dari dulu udah sempat di Kalimantan, sempat pindah lagi ke Semarang, segala macam. Cuman yang bikin saya tertarik obrolan kita kemarin di Jineng. Jadi Jineng ini kan adalah tempat makan malam, makan siangnya, ngumpulnya teman-teman dari Soul Team yang ada di Soul Bali gitu kan. Karena Bu Ibu Eni ini adalah yang menjaga perut kita tetap kenyang. Betul itu. Yang sering masak di sana. Dan yang seru itu waktu ngomongin di situ ada ngomongin tentang kekerasan hati. Familiar ya sama kata kekerasan hati ini kan? Iya, sering dengar. Tapi emang sebelum sekarang nih memang memiliki kekerasan hati atau gimana? Iya, punya kekerasan hati tapi baru disadari akhir-akhir ini. Jadi sebelumnya pingsan, nggak sadar? Tidak tahu. Nggak tahu, ngerasa Tidak fine-fine tahu, aja? merasa aku baik-baik saja. Ngerasa baik banget gitu. Betul. Sekarang? Sekarang ternyata ya sudah mulai tahu ternyata itu yang namanya kekerasan hati. Ya, oke. Itu menarik tuh. Satu, karena awalnya nggak nyadar. Nggak nyadar. Tapi ada sebenarnya di dalam diri, tapi nggak nyadar. Ada. Nah, sekarang gimana ceritanya bisa sadar kalau ternyata punya loh kekerasan hati? Kekerasan hati itu ternyata sudah kusimpan dari lama. Dan akhirnya sewaktu di Bali inilah sering bergesek, dapat masalah, dan akhirnya saya selalu identifikasi tuh kenapa aku selalu menyalahkan orang. Jadi kalau ada masalah, pasti gara-gara si A, pasti gara-gara si B gitu. Jadi masalah ya, nama orang pasti punya masalah, pasti kan. Cuman Bu Eni ini begitu ngerasain ada satu masalah, langsung projektil. Maksudnya projektil itu kayak memproyeksikan masalah itu terjadi gara-gara si A. Iya. Selalu. Biasanya korbannya siapa? Suami dong. Suami. Iya, orang yang terdekat ya kan. Pokoknya suami lah, anak lah, semuanya. Pokoknya mereka adalah sasaran empuk karena saya merasa tuh saya udah baik sekali. Saya udah melakukan tugas sebagai istri yang benar.
menjadi ibu yang baik. Itu menurut saya ya. Karena saya lihat, oh saya sudah lakuin prosedur sebagai istri ini. Oke udah. Sebagai ibu juga saya sudah mengorbankan semua waktuku hanya untuk mengurus anak-anak. Dan begitu juga dengan suami, melayani suami dengan baik. Terus kalau ada masalah, pasti saya merasa benar. Jadi akhirnya saya menunjuk ke suami, ke anak-anak, bahkan ke keluarga, bahkan ke bapak saya sendiri. Oke, berarti tidak menerima cap buruk atau tidak menerima hal buruk itu ada di dalam diri. Iya. Jadi sebenarnya kekerasan hati itu atau gimana? Menurut saya sih itu, karena ada defense diri, ego saya tuh terasa banget untuk aku tuh sudah benar gitu. Aku sudah melakukan hal yang seharusnya dilakukan sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu. Jadi kalau ada masalah itu, saya pasti ini gara-gara kamu sih. Ini gara-gara keluargamu, ini gara-gara ini, itu pasti akan terus keceplos omongan kayak gitu. Dan itu berlangsung lama dan aku tuh ngerasa nyaman di zona itu. Kenapa nyaman? Karena feedbacknya itu mereka memberikan perhatian. Setelah aku nangis, haru biru, seperti biasa, pasti ada perhatian. Oh ya udah, dan mereka gampang sekali memaafkan. Sementara aku tuh susah untuk meminta maaf dan memaafkan. Seperti ada pertahanan diri tuh bahwa aku tuh sudah benar. Orang aku nggak salah kenapa minta maaf, kan gitu yang Iya. keluar. Iya pasti, karena saya selalu merasa nggak salah. Saya sudah melakukan hal yang seharusnya benar gitu loh. Karena saya tahu itu secara berfisik saya sudah benar. Ternyata yang nggak benar itu pikiran saya yang saya tidak olah. Jadi saya berpikir, saya memang sudah ngikutin soul sejak lama. Saya selalu meditasi, saya selalu kriya dengan benar. Tapi ternyata pikirannya aja, tapi tidak selaras dengan batin. Jadi tidak terradiasi dengan benar. Berarti anggapannya maksudnya tadi secara fisik sudah melakukan dengan baik, tapi secara pikiran atau batinnya belum tuh. Mungkin kayak orang, misalnya contoh kayak, ini kamu tahu nggak? Misalnya ada yang ngasih tahu, ini kamu tahu nggak? Ini kamu salah di sini-sini. Mulut bilang, iya salah. Tapi dalam hati, enggak, ini bukan betul. Aku yang salah. Seperti itu. Iya. Itu kejadian kayak gitu sering? Sering sekali. Jadi ada penolakan gitu loh. Kalau saya misalnya dinilai, karena kita di soul akan sering dinilai, akan ada rapotan terus dari Bunda sebenarnya untuk biar kita tuh bertumbuh ya secara jiwa. Tapi kadang-kadang begitu pulang, masa sih aku masih punya itu? Kayak ada penolakan. Kenapa yang aku lihat suamiku seperti itu, kok dia aman-aman aja? Kok dia penilaiannya baik gitu loh? Apa yang salah gitu loh? Padahal di mata nggak baik. Padahal di mata saya loh ya. Nah, suami nggak baik? Iya, ya jelas lah. Oh, kenapa jelas? Karena kan aku tahu dia ya kan. Tapi nanti dia nonton nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, it's okay. Dia udah mengerti, dia sudah menerima aku apa adanya. Ya gitu yang sering terjadi. Even masalah anak-anak. Yang paling sering itu pihak soul care selalu, ini kamu masih terikat sekali sama anak. Oke, sorry sebentar ya, saya potong sedikit kan. Soul care mungkin bagi beberapa bingung apa soul care. Soul care itu kan satu tim yang emang dibentuk sama Bu Darsaningsih untuk membantu mengurai dan menyelesaikan masalah dari teman-teman yang udah ikut workshop soul care. Iya. Jadi bukan diselesain, maksudnya tim soul care nyelesain enggak, tapi dituntun, dibantu untuk proses mengurai masalahnya seperti itu ya. Oke. Jadi Pak, mungkin pada saat itu ada satu masalah, Bu Eni datang ke soul care gitu. Iya. Terus dikasih tahu gimana? Jadi ada masalah. Jadi anak saya itu sering sakit-sakitan. Dia sering sakit-sakitan dan ternyata melalui soul care SM kebetulan aku masih terikat sama dia. Jadi ada kemelekatan dengan anak ini. Sehingga menurut aku itu terikat itu kan, terikat batin itu baik menurut aku. Ternyata itu salah. Karena ternyata saya mengirimkan cemas berlebihan, sedih berlebihan, terus jadi bukan cinta yang terradiasi ternyata. Tapi akhirnya membuat anak ini menjadi sakit. Ini kayak yang diomongin biasanya kalau teman-teman yang ngikutin kelas soul parenting ya. Iya. Seperti kan lebih banyak dibahas di situ. Iya. Tapi intinya
karena merasa sayang, kita jadi khawatir segala macam, bukannya membantu pertumbuhan anak, tapi malah membebani. Iya, Dan itu berlangsung terus. berlangsung. Dan karena terjadi terus penolakan. Kenapa begitu? Padahal saya enggak gitu. Pokoknya ada aja penolakan terus begitu. Jadi pokoknya pikiranku tuh kayak brokoli, kayak segala macam rame gitu loh. Jadi wajar ngomongnya kayak brokoli karena tukang masak. Betul. Oke. Jadi ini Perumpamaannya dekat-dekat dengan dapur. jadi bumbu kita masak apa kan? Berarti kalau misalnya nih saya anggap nih kita kayak saya Solker, saya salah satu dari tim di Solker terus bilang, "Iya, ini saya masih ukur nih masih ada keterikatan nih." Langsung responnya langsung defense. Iya, awalnya tentu aku oh iya aku punya itu. Tapi sampai di rumah terus ada yang menggelitik gitu. Saya tahu ini adalah rekaman past life yang selalu mengusik-ngusik, tapi mengganggu dan benar-benar nyakit sampai akhirnya aku tuh sadar bahwa anak ini semakin terpuruk, semakin sakit, semakin kecil badannya, semakin pokoknya nggak sehat. Akhirnya mulai ada proses penyadaran diri. Terus puncaknya itu pada saat pandemi kemarin. Jadi di saat pandemi itu aku bangun pagi terjadi kayak panic attack. Jadi kayak shaking, terus nafasnya berat sekali, terus seperti orang mau mati pokoknya. Mau Mati, nyaris. Oh nyaris, bukan mau kan? Iya. Terus waktu itu benar-benar berat sekali, bahagia, aku SM bahagia cuma 3 poin, poin teratas tuh 3 poin aja. Oke, berarti kan Nggak pernah bisa naik. tetap kita ngomongin skala 0 sampai 10 ya. Iya, 0 sampai 10. 10 tuh bahagia full nih. Bahagia full. Bahagia kayak teman-teman yang share waktu di akhirnya beneran bahagia tuh ya, Iya. bahagia 10. Tapi Bahagiaku nggak bisa naik. tapi sebelum-sebelumnya udah pernah nyampe 10 kan? Oh iya dong. Tapi Begitu masalah begitu masalah muncul dan terus ada penolakan itu, mentok. bahagianya selalu mentok di 3 poin. Susah sekali untuk naik karena ternyata cemas aku berlebihan. Pokoknya panik itu, cemas itu benar aku saat itu kaki dingin, semua tangan dingin, shaking, terus nafas berat. Akhirnya saya minta bantuan soul care untuk ada apa ini dengan saya ternyata, dan bersyukur banget Bu Ade responnya cepet banget, membantu saat itu, menuntun untuk ada apa sih sebenarnya dengan diri kita. Sebenarnya harusnya identifikasi kan kita sendiri, tapi karena pada saat itu paniknya jadi blank, nggak bisa nemu kenapa sih saya kayak gini, walaupun saya tahu ada yang nggak beres dalam diri gitu. Akhirnya naik bahagianya, dituntun sama Bu Ade waktu itu, dituntun naik, ya paling naik itu 6 sampai 8 poin, nggak bisa full, nggak bisa. Akhirnya saya harus cari sendiri. Oke, telepon mati. Habis itu saya mulai lagi, oh iya, ada apa sih sebenarnya kok kayak gini. Nggak lama 3 menit kemudian lagi shaking, lagi panik lagi, turun lagi, drop lagi, dan itu terus. Jadi dalam sehari mungkin saya 5 kali nelpon Bu Ade, dan untungnya thanks God Bu Ade terus selalu membimbing, menuntun. Bu Iin, tim Soul Care luar biasa, apalagi Bunda selalu mengawasi saya juga, gimana ini. Akhirnya saat itu puncaknya itu paginya aku bilang sama suami, aku mau ke pantai. Jadi waktu itu suamiku ngantar ke pantai. Karena masih pandemi, sepi banget, nggak ada wisatawan, seperti private beach, seperti kita yang punya pantai itu, jadi aku bisa ngobrol sama Tuhan. Aku nggak mau kayak di posisi kayak gini lagi. Aku nggak mau punya rasa yang kayak kemarin itu. Sakit sekali rasanya, nggak enak. Karena aku rasanya sudah mau mati, sudah kayak kecekek gitu loh. Pokoknya rasanya kayak berat banget, dan akhirnya, dan itu pada saat itu adalah momen terpuruknya aku di 4 aspek. Jadi semua tuh berantakan gitu loh. Kesehatan iya, karena panic attack itu membuat aku tuh nggak keruan.
Oke, hubungan. Hubungan jelas antara anak, antara suami berantakan. Oke. Terus Kemakmuran? kemakmuran iya, karena waktu itu saya masih catering sendiri, mengolah catering sendiri, dan karena pandemi drop, keuangan tidak ada yang masuk. Kemudian Pengeluaran? apalagi spiritual. Pengeluaran tetap. Oh iya dong. Terus spiritual. Spiritual apalagi jeblok banget, karena untuk bahagia aja saya tidak Susah. bisa naik. Itu sudah penanda yang sangat-sangat buruk. Kenapa bisa kita nggak bisa bahagia 10 itu susah banget, kok bisa kayak gitu. Jadi di pantai itu betul-betul aku tuh, kenapa sih Tuhan, aku pengen nggak, saya akhirnya berniat banget untuk berubah. Jadi Iya. itu menjadi satu titik balik. Titik poinnya di situ. Aku pengen berubah Tuhan, aku nggak pengen lagi apa-apa. Pokoknya aku butuh sekarang benar-benar dekat dengan Tuhan. Gimana caranya Tuhan gitu. Terus seperti ada bisikan untuk nelpon Bunda. Jadi tiba-tiba kayak kebersit gitu pikiran bahwa telepon Bunda sekarang gitu. Iya. Terus langsung nelpon atau Ya akhirnya saat itu juga, pagi itu juga aku langsung telepon Bunda dan benar-benar pengen bergabung dengan Soul. Pokoknya pengen berubah, intinya itu pengen berubah. Karena di situ saya merasa saya harus menemukan bantuan untuk mengidentifikasi kenapa saya masih punya rasa itu, sampai membuat cemasnya luar biasa. Terus akhirnya saya bergabung, berada di tengah-tengah di Omah Semar bersama teman-teman semua. Di sana saya juga banyak belajar, karena ternyata saya mengamati bahwa teman-teman tuh gampang sekali meminta maaf dan memaafkan orang. Sementara aku sendiri untuk memaafkan satu orang saja, butuh tahunan untuk benar-benar terilis bahwa memaafkan itu baru selesai. Jadi disitulah aku tahu, oh iya ya, ternyata kita harus rendah hati untuk memaafkan, untuk meminta maaf, dan menepis semua kekakuan. Jadi harus lebih fleksibel, dan di situ aku baru tahu itu. Oke. Banyak hal baik di sana. Jadi ada titik balik, udah gitu ada di support system yang tepat. Dari situ juga melihat, teman-teman yang lain juga berproses ya. Iya. Cuman yang penasaran banget, kapan sih mulai sadar bahwa ini tuh ternyata kekerasan hati loh. Kapan mulai sadar itu? Sadarnya justru setelah berada di tengah-tengah teman-teman Soul, bahwa aku tuh defend ada penolakan itu, dan aku akhirnya bisa bahagia, mulai stabil. Akhirnya di situ saya nemu, ternyata dengan bahagia stabil aku bisa SM. Dan ternyata kesombongan, keangkuhan itu masih terukur gitu. Masih terukur. Jadi masih ditemukan, masih ada dalam diri ya. Masih ada dalam diri. Jadi akhirnya setelah bahagia mulai stabil, tingkat akurat SM saya mulai ya lebih akurat lah gitu. Lebih, kalau dulu mungkin 10 pertanyaan, mungkin hanya 1 yang akurat setelah di cross check. Tapi setelah sekarang, karena bahagia mulai stabil, mulai bisa menata hati, mulai terilis karakter buruk, SM pun pasti akurat. Oke. By the way dari tadi ngomongin SM itu soulmeter ya. Iya. Mungkin bisa ditonton, nanti dikasih link di bawah tentang misteri soulmeter untuk teman-teman yang mungkin belum tahu apaan sih soulmeter. Oke. Dan di situ mulai ketahuan nih, ternyata di dalam masih ada sombong. Iya. Di dalam masih ada cemas segala macam. Nah, balik lagi ke tadi yang ceritakan. Tadi diceritain Bu Eni ini kan orangnya defense banget. Begitu defense berarti begitu orang misalnya nih anggapnya saya yang ngomong, ini Bu Eni masih ada sombongnya. Gitu kan berarti langsung defense. Nggak bisa gitu. Iya. Nah, pada saat menemukan bahwa masih ada kekerasan hati dalam diri, apa yang dirasain? Apakah sama juga seperti itu atau gimana? Tidak, ya jelas rasanya tidak enak. Karena ternyata selama ini saya nyimpen itu.
Dan akhirnya Tuhan memberi jalan bahwa inilah melalui Soulmeter aku bisa tahu, oh ternyata sombongku dari skala 1 sampai 10 tuh masih terradiasi, masih 5 poin. Oke, sombong. Iya, sombong. Kekerasan Kemudian hati? kekerasan hati juga. Karena kan kekerasan hati berhubungan dengan ego. Ego masih terus kita tanpa aku menyadari bahwa egoku tuh masih ada. Jadi ternyata juga masih terradiasi. Walaupun kita udah berupaya membersihkan, tapi masih ada radiasinya, ego masih terradiasi. Bahkan untuk kemarin saja masih terradiasi kurang fleksibel juga masih ada. Ini kan kita baru rapotan nih. Iya. Baru rapotan, ternyata fleksibilitas saya juga masih belum 10. Iya. Jadi mari kita bertumbuh bersama. Betul. Oke, berarti dengan Soulmeter terkonfirmasi. Berarti maksudnya bukan ya nyari-nyari itu susah gitu kan. Tapi ini benar-benar ketemu. Dan ketemu pada saat itu pasti rasanya nggak nyaman karena Nggak nyaman. gue kira gue udah baik loh. Betul. Itu Muncul. Tapi apalagi yang masalah memaafkan ya. Ini kembali ke memaafkan. Karena pengen sharing tentang memaafkan. Ceritanya pengen sharing memaafkan. Oke, aku mau sharing memaafkan. Ternyata begitu pulang, baru aku nemu kok memaafkan saya. Karena yang paling bergesek dengan saya itu kan suami. Jadi saya menemukan kok masih kemarahan memaafkan ke dia baru 1 poin. 1 poin. 1 poin padahal rasanya sudah memaafkan. Oke. Dan ternyata di cross check juga sama Soulcare juga iya, memang hanya 1 poin. Dan akhirnya aku harus berjuang lagi untuk memaafkan suami sendiri. Dan itu ternyata memaafkan nggak semudah itu. Dan mulai bisa berpikir, oke, harus berjuang untuk memaafkan karena kekerasan hati itu udah selesai. Iya. Nah, mungkin kalau ngomongin memaafkannya nanti, siapa tahu nanti ada session khusus nih ngomongin tentang Tuhan, masalah. ada lagi. Ya kan, ini Bu Eni mau sharing ini udah sesuatu yang sangat luar biasa. Betul. Karena teman-teman pasti akan bisa belajar dari proses ini. Iya. Apalagi kalau misalnya kasus kayak tadi diceritain, kirain sudah memaafkan, ternyata belum kan, belum akhirnya beneran memaafkan. Ya nanti prosesnya gimana? Kalau udah selesai belum sih? Sudah dong. Oh sudah. Sudah. Nulislah Bu. Nah, karena sudah memaafkan itu baru bisa sharing karena biar terradiasi memaafkannya. Tapi itu ntar. Iya. Kita balik lagi dulu ke proses kekerasan Hati. Setelah tahu bahwa ternyata saya punya kekerasan hati, apa yang dilakukan? Waktu itu berapa poin terukur kekerasan hati? Kekerasan hatiku luar biasa ya itu. Waktu itu tuh kapan? Itu dulu kan kalau nanya ini kan harus jos nih, harus jelas, objektif, spesifik. Jelas, kita jelas dulu, kita pakai skala 0 sampai 10. Objektif, kita yang ukur adalah kekerasan hati Bu Eni. Hampir ngomong tante. Bu Eni, ya kan? Spesifik kapan gitu? Ya waktu akhirnya bergabung dengan Soul benar-benar. Setahun lalu. Iya. Setahun lalu ya mungkin nih. Waktu pandemi lah. Pandemi mungkin 2020 ya. Iya. Nah, anggaplah pertengahan 2020 ya. Iya. Pertengahan 2020 kekerasan hati Bu Eni 1 masih 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan luar biasa. 8. Itu nggak ada rencana dinaikin jadi 10. Enggak ya? Sekarang? Jadi sempurna dong nanti. Sekarang? Tidak ada. Lebih dari 0? Enggak. Nah, berarti dari 2020 sampai sekarang 2022. Iya. Yang 2022 sekarang Dan, nih. Lucunya ya, dari dulu ya, saya selalu kria, karena di rumah anaknya cowok-cowok semua. Jadi selalu saya tuh krianya, ya Tuhan biarlah cinta Tuhan tuh melembutkan jiwa mereka. Karena anak-anakku tuh cowok-cowok semua selalu keras. Bahkan suami, bapak saya sendiri, pokoknya keras. Berarti paling cantik di rumah. Iya dong, jelas. Ternyata
hanya kriya, hanya pikiran aja, tapi tidak terradiasi secara batin, tidak terradiasi. Dan akhirnya saya nemu, oh iya ya, wong akunya aja juga masih keras, gimana aku mau mengharapkan mereka untuk lembut. Akhirnya, oh ya udah, berupaya untuk melembutkan diri aku juga dengan apa ya, bahagiaku tuh harus stabil. Balik kayak yang tadi ya, 2020 itu pertengahan ketahuan ada 8 poin kekerasan hati. Ketahuan sudah bersih tuh, sudah 0 tuh kapan? Barusan, baru-baru aja. Baru-baru ini? Iya. Oke, berarti ada 2 tahun. 2 Betul. tahun berproses. Dan aku bermanja-manja dengan keadaan itu. Gimana sih 2 tahun itu apa yang dilakuin sampai dari 8 jadi 0? Maksudnya 8 jadi 0 itu kan sesuatu banget ya, Iya. gitu. Karena nggak mudah gitu. Nggak mudah. Tapi ini apa yang dilakuin? Siapa tahu bisa ditiru sama teman-teman. Ya, terus melakukan pemurnian, berupaya untuk identifikasi lagi karakter-karakter buruk yang masih ada, terus dikikis terus, dan mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Mengimplementasikan apa yang diajarkan di workshop. Iya, iya. Itu benar-benar membantu sekali dengan meminta maaf, memaafkan secara terus-menerus, terutama sama orang yang benar-benar yang sering bergesekan dengan kita otomatis. Dan mengharapkan misalnya anak-anak atau suami saya harus lembut, ya paling banyak PK ya sama mereka, penyelesaian karma. Iya. Itu penyelesaian karma terbesar aku. Ya mereka. Nah sekarang ini kan terus nih berkurang nih kekerasan hati sampai akhirnya ketemu kecil banget nih. Kan mungkin beberapa bulan lalu udah mulai kecil gitu. Ada perubahan gak sih di rumah? Iya dong. Sekarang anak-anak semakin lembut, apalagi suami, bapak aku, semuanya keluarga itu semakin lembut. Dan juga teman-teman dihadirkan dengan teman-teman di Seoul itu juga lembut, mereka mau menerima aku apa adanya dengan cerewetnya aku, apalagi masakan juga berpengaruh. Pengaruh masakan gimana tuh? Jelas, karena hati sudah bahagia, otomatis makanan juga jadi enak, jadi sehat, dan mereka suka dengan makanannya. Sedikit lagi nih, maksudnya baru keinget, kan dulu pernah diceritain, pernah ya sampai, karena memang Bu Eni ini kan dikasih tugas untuk masak, ya kan, masak di Jeneng. Pernah katanya sama Bunda nggak dikasih masak? Nggak boleh. Karena kapan itu? Ya itu pas pandemi itu. Nggak boleh masak? Nggak boleh masak. Di-cut tidak boleh masak. Karena? Karena bahagianya up and down. Jadi masakannya pun Up and down? Up and down. Ngaruh ya? Ngaruh banget. Kadang asin, pokoknya nggak stabil. Kalau kan asin itu kan gara-gara kebanyakan ngasih garam ya? Apa hubungannya sama Iya, bahagia? pada saat kita nggak bahagia, otomatis pada saat mau masak juga terradiasinya orang yang makan juga, kok gini sih rasanya, kok ada rasa-rasa yang nggak enak. Dan ternyata itu benar-benar membuat aku drop karena tidak boleh memasak, padahal aku hobi memasak, dan aku nggak boleh lanjut dengan memasak, dan akhirnya saya harus mengikis ego untuk benar-benar menolkan pikiran aku bahwa aku tuh nggak tahu apa-apa. Aku harus menyerap ilmu dengan baik. Jadi harus menolkan lagi bahwa aku tuh nggak tahu apa-apa. Aku harus belajar lagi. Nggak ngerasa udah tahu semua gitu maksudnya? Iya. Dan dulunya gitu? Harus lebih fleksibel. Ya itu, harus lebih fleksibel untuk. Ya, sepertinya udah kebayang nih kan dengan proses bahwa dengan Soulmeter mulai bisa mengenal diri, mengetahui bahwa ternyata saya masih punya ini, saya ternyata punya ini segala macam. Ya mungkin ada beberapa teman yang bilang, saya pengen belajar Soulmeter mulai dari langkah awal mengenal jati diri. Nah, linknya nanti harusnya di bawah ada, bisa mulai di sana. Nah sekarang sebelum mengakhiri nih, tapi sebelumnya makasih banget udah mau sharing, karena saya yakin nggak gampang sharing seperti ini kan, ya bagi beberapa orang kayak ngebongkar kejelekan sendiri gitu. Iya. Tapi kan dalam proses itu banyak yang akan bisa belajar. Iya. Nah sharing Bu Eni untuk teman-teman yang dalam proses yang sama, mungkin mereka nggak sadar kalau mereka punya kekerasan hati atau gini. Apa sih sarannya? Ngeliat kamera boleh ya nih?
Kameranya mana nih? Kamera ini. Oke. Pokoknya ya buat teman-teman yang masih ada di proses ini, jangan berlama-lama di rasa ini, yang rasa yang nggak enak ini. Kalaupun belum ketemu dengan rasa ini, ya kita belajar soulmeter untuk menemukan semua hal-hal buruk yang masih tersimpan dalam diri, dan itu benar-benar harus terus kita berlatih menyelesaikan karma dengan orang-orang terdekat, karena di sana kita akan nemu, oh iya ya, aku masih pernah mengutuk si A, si B, dan banyak hal untuk menyelesaikan karma itu dengan soulmeter. Soulmeter the best untuk aku, untuk hidup aku, semuanya. Dan aku benar-benar berterima kasih sama Bunda yang sudah sabar menunggu aku untuk bertumbuh semakin lebih baik. Kemudian suami, terus Bu Ade, Dokter Neti, Bu Iin, dan semua teman-teman yang selalu menyemangati, ayo kamu pasti bisa. Karena mereka pun sama-sama melewati hal yang nggak enak itu. Walaupun ceritanya beda-beda ya. Iya. Oke, terima kasih udah sharing, terima kasih udah mau discuss bareng ini, dan ya moga-moga apa yang disampaikan sama Bu Eni ini bisa menjadi proses pembelajaran, proses membuka realita untuk kita semua. Untuk yang belum paham soulmeter, ya mungkin mulai ngelihat seperti apa prosesnya. Bagi yang sudah mulai bisa gitu, oh ternyata itu bisa dipakai untuk mengukur seperti itu. Dan ya proses belajar nggak akan pernah selesai, Betul. Proses berbenah nggak akan pernah selesai. Iya. Ya masih mari bertumbuh bersama.